Halo, ini dengan Buce, ya. Berapa hari yang lalu, saya heran kenapa bendera-bendera pada setengah tiang semua, ya. Kemudian saya realize, orang Amerika lagi berduka karena Ruth Ginsburg, yaitu salah satu justice, salah satu hakim di Supreme Court meninggal. Wow, hakimnya meninggal dan seluruh Amerika berduka. Kenapa, ya? Karena justice ini rupanya terkenal sebagai pejuang daripada hak-hak wanita terutama, ya. Jadi dan dia kalau bisa digolongkan termasuk liberal lah. Jadi basically dia memperjuangkan hak wanita terhadap dirinya sendiri. Mereka putuskan apakah mereka mau aborsi atau tidak, ya. Jadi itu dikonsider oleh kita di Amerika ini sebagai golongan liberal atau demokrat gitu loh, ya. Nah, kalau di Indonesia Supreme Court itu mungkin Mahkamah Konstitusi lah gitu, ya. Jadi yang memutuskan putusan terakhir itu ada di tangan mereka, ya. Jadi hal-hal yang sangat rumit, pelik, misalnya apakah perkawinan sesama jenis boleh atau tidak, berdasarkan konstitusi, ya. Itu kan dua-dua argumen bisa betul nih, tapi yang putuskan terakhir adalah Supreme Court. Jadi hal-hal yang lain itu jadi banyak yang menjadi dasar dari kehidupan Amerika itu diputuskan oleh Supreme Court, ya. Jadi keputusan terakhir. Nah, kalau kalian pernah nonton movie-nya itu, kalau tidak salah judulnya apa, On the Basis of Sex. Itu adalah kisah hidup dari Ruth Ginsburg ini. Nenek tua yang sampai tua, kasihan udah tua banget, tapi dia masih jadi hakim di ini, ya. Karena dia punya posisi dia untuk pegang, untuk balance di Supreme Court, ya. Nah, begitu dia meninggal, sekarang jadi kontroversi nih, ya. Sebenarnya tidak ada law yang menentukan bagaimana. Jadi memang presiden yang menunjuk Supreme Court judges, ya. Jadi hakimnya itu ditunjuk oleh presiden. Nah, ini bisa bias. Kalau presidennya Demokrat, dia tunjuk yang cenderung ke arah Demokrat, yang liberal. Kalau presidennya Republik, dia akan cenderung memilih yang ke arah Republik, ya. Jadi kita di Amerika ini banyak voter, ya, bukan saja memilih Republikan, Demokrat atau presiden, banyak yang punya concern mengenai hakim yang akan duduk di Supreme Court ini. Karena ini akan menentukan jalan hidup Amerika, gitu loh. Nah, ternyata Ruth Ginsburg ini menulis wasiat. Gua itu tidak mau digantiin sebelum presiden yang baru terpilih, gitu loh, ya. Jadi memang selama ini belum pernah ada sudah sedekat gini bisa memilih penggantinya dia. Apakah dia bisa dipilih penggantinya secara hukum? Iya, bisa. Ya, presiden bisa menunjuk hakim siapa yang akan menggantikan dia, bisa, ya. Tapi dia prefer setelah election. Jadi presiden baru itu, karena itu adalah menurut dia dipilih oleh rakyat. Secara konstitusi presiden itu punya legitimasi sebagai presiden. Nah, presiden yang baru ini berhak menunjuk hakim siapa yang menggantikan dia, gitu. Ya, kalau Republik ya sudah, berarti hakimnya lebih cenderung ke arah Republik. Kalau Demokrat, kalau Biden, ya hakimnya lebih cenderung ke arah Demokrat. Nah, sekarang ada triknya. Kenapa Presiden Trump cepat-cepat pokoknya dengan segala upaya pokoknya harus meloloskan ini ke Senat, ya. Jadi rupanya yang menentukan ini Senat nih, ya. Nah, saat ini Senat majority kan 100 orang nih. Kayaknya 50 ada 3 orang majority adalah Republikan. Jadi kalau ke Senat yang memutuskan, pasti yang diputuskan adalah hakim yang cenderung ke arah Republikan, gitu loh. Nah, katanya Presiden Trump sendiri bilang, jadi katanya begini, sebelum election ini terjadi, ya, Presiden Trump ini sudah siap-siap untuk mengajukan ke pengadilan. Jadi kalau dia menang, dia tidak akan ngomong apa-apa.
Tapi kalau dia kalah, dia akan berteriak-berteriak bahwa ini ada kecurangan ballot karena mailnya banyak dicurangin. Jadi event sebelum itu dia sudah siapin, ya. Menurut gua tuh sangat licik gitu. Tidak seharusnya orang buat begitu. Jadi ini kan udah kelihatan bahwa ini lu melakukan segala cara supaya lu menang gitu loh. Nah, nanti kalau sudah sampai di pengadilan, kan berkelahi itu di pengadilan, akan sampailah di pengadilan tinggi yang memutuskan siapa presiden, siapa pemenang, ya. Itu pernah terjadi waktu Presiden Bush. Waktu itu ada suara dari Florida, jadi tiba-tiba last minute suaranya berubah. Suaranya pemenangnya di Republik. Tadinya Demokrat. Terus tiba-tiba dengan sedikit suara menang di Republik. Nah, itu kan sempat menjadi ribut. Akhirnya ke konstitusi. Nah, waktu itu karena hakimnya 5 orang cenderung ke Republik, akhirnya Presiden Bush yang dimenangkan. Jadi Presiden Trump rencananya mau lakukan seperti itu. Makanya kayaknya yang memutuskan pemenang daripada siapa Presiden Amerika kayaknya adalah Mahkamah Konstitusi, adalah Supreme Court. Bukan vote kita, bukan vote lu gitu katanya, ya. Mungkin itu yang saya dengar. Makanya ini sekarang lagi ribut nih, ya. Ribut memutuskan, katanya Presiden Trump cepat-cepat memutuskan untuk memilih satu judge sebelum pemilihan terakhir, ya. Konon dari 9 judge ini, 4 judge saat ini diangkat oleh Presiden Trump. Jadi dia udah garanti bahwa 4 orang ini akan berpihak pada dia. Menurut saya itu kok aneh banget, ya. Kok bisa begitu, hakim kok diangkat oleh presiden gitu loh. Hakim konstitusi, Supreme Court seharusnya kan independen, netral, ya. Ya. Tapi itu yang terjadi di sini. Oke, itu sedikit yang saya mau cerita mengenai Supreme Court Judges, ya, terutama Ruth Ginsburg. Thank you.